Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru di seluruh Nusantara? Kali ini bersama saya Seni Asyati, guru SMP Negeri 231 Jakarta. Saya akan mengimbaskan pelatihan guru belajar asesmen kompetensi minimum. Seperti rekan-rekan guru ketahui bahwa Kementerian Pendidikan Nasional sudah meluncurkan suatu pelatihan untuk guru dapat terus belajar dan berlatih mengenai asesmen kompetensi minimum. Apa dan bagaimana mengenai asesmen kompetensi minimum yang sudah saya ikuti dalam pelatihan dapat teman-teman saksikan dalam tayangan berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat pagi, walaupun cuaca di luar mendung, hujan, enak tidur ya teman-teman. Enak banget nih, abis makan, abis sarapan, tidur dulu, nanti bangun lagi zuhur. Tapi mudah-mudahan hari Minggu yang dipakai pada hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang asesmen nasional. Kalau tadi ada penjelasan dari Bu Christine bahwa asesmen nasional yang akan diikuti oleh siswa itu adalah bukan di akhir, siswa akhir, tapi kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Teman-teman pasti tahu semua. Nah, hari ini saya akan mengimbaskan apa yang saya tahu tentang AKM. Teman-teman pun bisa mengimbaskan. Tadi bahwa sudah dikatakan bahwa kita menganut prinsip EEA, efektif, efisien, aman. Kita cari aman dulu. Biar di rumah, biar teman-teman lain untuk mengimbaskan. Nah, saya izin share ya teman-teman. Yang saya imbaskan ini mungkin sama dengan teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa juga melihat materi saya untuk nanti menjawab soal-soalnya. Karena di dalam AKM ada soal yang memang tadi saya sudah bilang dengan Felicia juga bahwa kita perlu yang namanya filosofi untuk literasi, karena literasi sendiri punya filosofinya. Ya, untuk guru belajar AKM ini teman-teman bisa ikuti pelatihan di guru pembelajar, silahkan. Di sini sudah banyak yang ikut. Saya hanya ingin memberikan satu imbasan bahwa apa sih asesmen nasional itu. Jadi asesmen nasional itu digulirkan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini sebagai pengganti UN katanya. Sebenarnya secara faktual bahwa ini bukan pengganti UN saja, tapi mengukur mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan. Jadi kalau ada yang program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Kemudian mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar. Yang dinilai itu hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter. Itu yang namanya asesmen nasional. Nah, ada 3 pandangan bahwa asesmen itu memahami, jadi bukan menghakimi. Jadi penilaian yang kita lakukan itu biarkan untuk anak-anak paham, bukan menghakimi, anak ini bodoh, anak ini tidak pintar, bukan seperti itu. Tapi asesmen itu memahami, bukan menghakimi. Kemudian asesmen nasional itu bukan digunakan untuk melihat anak yang pintar, anak yang bodoh, atau anak yang tidak tahu sama sekali. Tapi asesmen nasional itu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Itu teman-teman bisa lihat nanti di laman Pusmenjar, ini lengkap tentang asesmen nasional. Kemudian apa sih manfaatnya? Kalau UN kan manfaatnya jelas, nanti anak yang SD bisa dapat nilai, kemudian lanjut tahap SMP. Yang SMP, UN dengan 4 pelajaran, dia akan mendapat sekolah unggulan yang dia minati, kan gitu. Kemudian kalau nanti SMA, dia akan bangga dengan menunjukkan nilai itu, dia akan lagi ke perguruan tinggi. Nah, itulah yang ingin diperbaiki oleh Kementerian Pendidikan, bahwa potret kita itu bukan hanya terbatas pada pelajaran-pelajaran itu saja. Akhirnya maraklah bimbingan-bimbingan belajar tentang 4 pelajaran atau kalau di SMA itu 6 pelajaran. Nah, manfaat asesmen nasional itu potret kualitas pembelajaran. Jadi kalau kita potret kan nggak semuanya. Karena itu kalau potret berarti kita perlunya sampel. Jadi kalau di asesmen nasional itu sampel sekolah, satu sekolah hanya 45. Kalau di UN kan itu sistemnya sensus. Anak yang sudah tingkat akhir, dia mengikuti ujian. Tapi kalau di asesmen nasional hanya sampel atau survei.
Jadi tiap sekolah 45 orang nanti di random secara acak oleh kementerian siapa yang mengikuti asesmen nasional. Jadi potret saja sekolah ini 45 diwakili oleh 45 orang. Nah, 45 orang kan seperti kita kali motret ya, motret pegunungan, ada sawah, ada pegunungan, kemudian ada tiang, kan nggak semua tiang-tiang PLN itu kita potret semua, hanya sebagian yang kita tuju, kita ukur. Nah, itu namanya potret kualitas pembelajaran. Apa yang kurang? Apa dalam literasinya, numerasinya? Anak sudah cakap literasi dan numerasi, tapi bagaimana dengan karakternya? Nah, nantinya asesmen ini umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi yang ditingkatkan kualitasnya, mungkin strateginya kurang. Jadi bukan individu anak itu. Jadi misalnya anak itu nilainya rendah. Bukan individu, tapi kualitas pembelajaran sekolah tersebut. Strategi nanti akan diperbaiki. Kemudian setelah sudah ada kualitas pembelajaran, dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran itu. Apa yang perlu disusun? Guru-guru akan MGMPS, MGMP sekolah. Apa nih sekolah kita? Kan setiap sekolah itu berbeda. Makanya kalau ada tanya minta dong RPP sekolahnya, kan beda sekolah kita. Sekolah saya dengan sekolah Bu Resi beda. Kearifan lokalnya, tingkat kompetensi siswanya kan beda. Jadi kita menyusun sendiri RPP itu dengan strategi yang memang enak digunakan oleh anak. Itu mengenai asesmen nasional untuk manfaatnya. Kemudian, nah di asesmen nasional itu mutu yang diukur, mutu yang ingin dipotret untuk dilihat itu bukan AKM saja, ya. Jadi teman-teman yang diukur di potret itu ada 3 mutu, yaitu asesmen kompetensi minimal, minimum ya, minimum atau minimal, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM untuk asesmen kompetensi minimum ini yang diukur adalah 2, yaitu literasi dan numerasi. Kenapa hanya literasi dan numerasi? Orang beranggapan bahwa literasi itu punyanya guru bahasa Indonesia. Atau numerasi itu kita bicara bahwa punya guru matematika. Bukan itu sebenarnya. Karena semua hal yang dibicarakan itu pasti berhubungan dengan bahasa. Kemudian semua yang akan kita lakukan pasti kita harus perlu perhitungan. Misalnya satu contoh, anak kan karena literasi dan numerasi ini adalah bagaimana anak belajar sepanjang hayat. Itu yang akan digunakan. Anak akan ke pasar disuruh orang tuanya, dikasih uang Rp10.000. Kamu harus membeli ini, membeli ini, membeli ini. Kita gunakan bahasa. Ya. Kemudian dia akan ke pasar, uang Rp10.000 itu yang diminta ibunya adalah anak harus membeli bayam, anak harus membeli cabai, anak harus membeli tomat. Dia akan menghitung hitungan matematika dengan uang segitu cukup atau enggak. Berarti dia paham. Dia akan menggunakannya. Bu, tadi uangnya sisa sekian karena saya beli ini sekian. Nah, itu yang digunakan adalah bahasa. Ya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, apakah anak ada di situ mengenai sosialnya? Dia pasti sosial. Budayanya dia pasti akan gunakan. Misal, Bu, cabai 1.000 ya. Nah, itu karakter anak bagaimana? Nah, jadi ada karakter yang ada dalam penilaian asesmen nasional. Nah, itu juga ada survei lingkungan belajar. Bagaimana tempat anak belajar? Nah, itu asesmen nasional. Jadi, jangan dikatakan bahwa literasi itu hanya perlu guru bahasa. Bukan seperti itu, karena literasi memerlukan semua lintas mata pelajaran. Kemudian kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan. Jadi seluruh satuan pendidikan di Indonesia ini, tapi tidak semua murid. Pemilihan sampel bukan disodorkan oleh satuan pendidikan. Nih anak-anaknya nih udah saya latih. Anak ini sudah ikut kursus. Bukan. Tapi nanti akan memilih adalah Kemdikbud. Karena anak kan punya yang namanya Dapodik. Anak punya yang namanya nomor induk siswa nasional. Nanti itu dipilih secara acak. Kemudian diambil bukan di kelas akhir. Ada yang tanya, kenapa kok tidak diambil di kelas akhir? Karena kan biasanya UN itu di kelas akhir. Kita bukan sensus tadi ya. Kita itu adalah survei. Jadi kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang diambil itu lebih kepada nantinya dia akan bisa mengimbaskan lagi kepada temannya dan bisa merefleksi apa saja yang kurang dari dirinya dan terus bisa mengatur strategi dengan gurunya bagaimana belajarnya. Kan kelas 5, kelas 6 dia masih bisa berproses. Kelas 8, kelas 9 dia masih bisa berproses. Kelas 12 dia bisa berproses untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Nah, nantinya setiap peserta yang 45 setiap sekolah ini akan mengikuti AKM, literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar karena suara gemuruh di luar makin kencang. Saya lanjutkan ya teman-teman. Kemudian, nah ada petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen. Kan kalau UN itu untuk anak SD 3 hari. SMP itu ada 4 hari, sampai hari Kamis, 1 hari itu 2 mata pelajaran. Anak SMA bahkan 5 hari sampai hari Jumat. SMK mungkin 3 hari. Nah, dalam pelaksanaan asesmen nasional hanya dibutuhkan 2 hari saja. Yaitu untuk SD itu di hari pertama pengurangan dalam jam ya, tes literasi 75 menit, numerasi juga di hari kedua 75 menit, survei karakter 20 menit, dan survei lingkungan belajar 20 menit. Pada SMP dan SMA serta SMK itu ada penambahan 15 menit dan 10 menit pada survei. Jadi cuma 2 hari dibutuhkan waktu. Jadi tidak menyita banyak waktu untuk memotret. Kita aja kalau motret kan nggak usah banyak-banyak waktu ya. Nah, itu untuk petunjuk dari pelaksanaan asesmen nasional. Nah, instrumen utamanya kan ada 3. Jadi bukan hanya AKM. Jadi asesmen nasional itu instrumen utamanya ada 3. AKM sendiri, asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, survei karakter. Ini mengukur hasil belajar non-kognitif, kognitif menyangkut sikap, kebiasaan anak-anak, dan nilai-nilai pelajar Pancasila yang 6. Mudah-mudahan teman-teman sudah hafal ya tentang profil pelajar Pancasila. Ketika anak kita PJJ saja, kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai pelajar Pancasila. Contohnya, kan di WA Group, anak-anak, apa kabar? Semangat ya, walaupun belajar di rumah. Ayo semangat, bakar semangatnya dengan emotion tanda tangan misalnya. Tangannya dikepalkan. Nah, anak kan akan menjawab. Itu saja sudah menyangkut sikap, kebiasaan, nilai-nilai profil pelajar Pancasila bahwa dia sudah bisa ikut beriman dan bertakwa, menjawab salam gurunya. Itu kita sudah tanamkan sebenarnya selama kita PJJ ini. Ya, kemudian anak disuruh menjawab di WA group, misalnya masih pakai WA group, dia menjawab dengan kata-kata sendiri. Kita saja sudah membelajarkan mereka profil yang mandiri. Dia sudah mandiri. Ya, tanpa anak SD mungkin masih perlu bimbingan orang tua, tapi SMP SMA mungkin sudah mandiri. Dengan adanya PJJ ini mungkin profil pelajar Pancasila lebih ditanamkan lagi. Kemudian ada survei lingkungan. Ini pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya untuk pembelajaran ini bagaimana? Nah, ini kan tugas dari satuan pendidikan, bukan tugas dari siswa saja. Ya, saya lanjutkan. Nah, ada kata tidak pada asesmen nasional. Asesmen nasional itu tidak diberikan pada siswa di akhir jenjang. Hanya siswa kelas 5, 8, dan 11. Tidak, yang kedua, tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Jadi anak didik yang nanti menjadi peserta asesmen jangan ditakut-takutin. Kamu harus bagus ya, kamu harus ini, enggak. Karena anak itu kan hanya sebagai potret. Jadi kalau kita membebankan yang di luar nalar, malah anak akan terbebani. Terus anak yang menjadi peserta asesmen nasional ini tidak memuat skor. Dia tidak ada skor, tidak menilai peserta secara individu, tapi secara keseluruhan. Nah, ini tidak pada asesmen nasional. Nah, sekarang kita ke AKM. AKM yang memang tanggung jawab kita sebagai guru karena imbasnya adalah kita harus mengatur strategi pembelajaran yang kita lakukan agar hasilnya maksimal. Nah, pengertian AKM sendiri ini adalah asesmen pada kemampuan bernalar, menggunakan bahasa, baik literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Itu pengertian AKM sendiri. Nah, memahami AKM-nya bagaimana? Jadi AKM itu bisa saja, nah anak-anak yang tidak ikut AKM, asesmen nasional seperti anak kelas 7 atau anak kelas 2, 4, 3, 4, dan sebagainya, dan anak kelas 12, apa yang dilakukan? Dia bisa mengikuti asesmen AKM kelas. Jadi peserta didik di kelas 2, 4, 6, 8, dan 10 ini, dan 12 mungkin ya, dapat digunakan untuk pembelajaran proses pembelajaran di satuan pendidikan. Gunakan AKM kelas nanti. Kemudian, nah soal-soal dalam AKM itu tidak ada kita harus membuka
pendalaman materi soal AKM, nggak ada, nggak usah. Tapi membiasakan anak untuk berliterasi, membiasakan anak untuk menjawab tantangan dalam kehidupan sehari-hari secara matematika, itu saja sudah membuat anak paham tentang AKM. Jadi sifatnya kontekstual, berbagai bentuk soal, pemecahan masalah, dan mendorong untuk berpikir kritis. Ya, anak untuk berpikir kritis kayak tadi dikasih uang 10.000, dia akan belanja apa, kemudian apa yang digunakan, dia akan berpikir dia harus membeli cabai nggak 1 kilo karena nggak cukup, dia akan membeli seperempat atau seon. Nah, kemudian penilaian AKM mengacu pada tolak ukur yang terdapat dalam visa dan TEMS. Tadi sudah dibilang bahwa ada filosofi untuk menjawab soal-soal dalam literasi. Bagaimana anak memahami, bagaimana anak mengevaluasi. Nah, ini penilaian AKM mengacu pada tolak ukur yang terdapat dalam visa dan TEMS. Kemudian jenis AKM. AKM yang menjadi survei nasional yang kita namakan asesmen nasional. Ya, jadi tadi sudah digunakan untuk anak kelas 5, 8, dan 11 dilakukan secara sampling atau secara random survei. Diikuti oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Fungsinya sebagai evaluasi kualitas pendidikan. Ada lagi AKM sertifikasi. Ini boleh diikuti oleh siswa kelas 12 tapi opsional. Kalau memang sekolah tidak membutuhkan, tidak usah digunakan, nggak apa-apa. Nah, fungsinya sebagai dokumen untuk persyaratan masuk tingkat perguruan tinggi atau sekolah kedinasan. Misalnya sekolah kedinasan membutuhkan AKM sertifikasi, ini biasanya di SMK. Nah, ini boleh digunakan AKM sertifikasi. AKM kelas. Nah, kita belajar nih, kita belajar sebagai guru membuat soal-soal yang sudah mengacu kepada asesmen nasional AKM-nya. Bagaimana ada 5 soal itu kan? Misalnya untuk asesmen formatif, penilaian harian, kita membiasakan untuk membuat pilihan ganda kompleks, benar salah, misalnya kita membuat 50 soal. Kan ada 5 multi pertanyaan yang mau digunakan. 10 untuk benar salah, 10 pilihan ganda biasa, 10 pilihan ganda kompleks, kemudian yang 10 lagi esai, yang 10 lagi isian. Itu kita sudah membiasakan anak untuk mengerjakan secara AKM. Itu baru untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal yang dibuat. Nah, jadi nantinya kan kita tahu bahwa anak itu lebih condong kemana untuk belajarnya, benar salah, memikirkan hidup benar salah atau enggak, apa benar saya dalam pandemi ini jalan-jalan tanpa memakai masker, kan anak tahu sendiri nanti. Itu bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian hasil AKM. Kan udah keluar nih asesmen nasionalnya, AKM-nya, kita udah tahu literasi anak-anak masuk dalam kategori mana. Nah, AKM itu digunakan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Dengan menyusun pembelajaran sesuai konten materi. Kan konten dalam literasi itu ada 2 ya, ada konten fiksi, ada kontennya informasi. Jadi anak lebih condong mengerti tentang konten fiksi atau konten informasi. Kalau fiksi berarti kita banyak-banyak memberikan hiburan pada anak. Kemudian membantu guru mempersiapkan materi pelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Katanya, ini pendapat ya, pendapat itu kita jangan namanya alergi terhadap media sosial. Saya sering banget tuh ngeliat media sosial, tapi untuk nanti ke anaknya bisa untuk strategi. Katanya kenapa kita terpuruk dalam visa? Karena yang diajarkan oleh guru-guru itu adalah pengetahuan, tidak memikirkan bagaimana kompetensinya. Ya, jadi pengetahuannya aja. Jadi yang kita ajarkan harusnya kan kompetensinya. Jadi anak ingat terus, oh bahwa kalau saya mau menjawab ini, saya harus memikirkan apa yang harus saya kerjakan. Nah itu. Kemudian tindak lanjut yang dapat diambil oleh satuan pendidikan terhadap hasil AKM. Kan sekolah, kalau guru kan sudah tahu mengatur strategi. Nah, kalau satuan pendidikan apa? Dia merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Jadi yang dibangun itu kompetensi karakter. Jadi 2 hal inilah yang membuat bangsa kita itu menjadi bangsa yang maju, kompetensinya dan karakternya. Jadi ini tindak lanjut oleh satuan pendidikan. Kemudian untuk soalnya tadi ya, jadi kita membiasakan. Jadi teman-teman nih sebentar lagi ulangan harian. Teman-teman 5 kali ulangan harian. Ulangan harian pertama
pilihan ganda. Ulangan harian kedua, pilihan ganda kompleks. Ulangan harian ketiga, menjodohkan. Ulangan harian keempat, isian singkat. Ulangan PH ya, penilaian harian kelima, uraian. Nanti untuk penilaian tengah semester, ambil saja dari sana. Selesai. Misal pilihan ganda biasa 40 soal, semuanya 40 soal kan tinggal diambil 10-10 udah biasa. Udah bisa menjadi soal penilaian tengah semester atau sisanya untuk penilaian semester. Jadi soal dalam AKM ini kita biasakan untuk membiasakan siswa dalam AKM kelas. Kemudian soalnya bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Jadi kita dekatkan dengan dunia nyata dan aplikatif. Jadi teman-teman bisa menggunakan infografis, kan banyak bertebaran infografis. Bisa menggunakan gambar, ya, bisa menggunakan komik-komik itu. Itu untuk stimulus merangsang siswa untuk menjawab soal. Atau teman-teman bisa menggunakan narasi. Narasi yang bahasanya tidak terlalu banyak yang dimengerti. Kita bisa tambahkan kata-kata yang kira-kira bersinonim atau sama analoginya dengan narasi yang kita buat. Kemudian yang kedua, soal itu menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Kan konteksnya nanti ada konteks personal. Seperti tadi anak dikasih uang 10.000 untuk membeli bahan-bahan barang-barang yang dipesankan oleh ibunya, itu berarti kan personal. Bagaimana dia mendeteksi dirinya untuk membelanjakan uang 10.000 itu personal. Ketika dia ke pasar, dia harus tahu sosial budaya. Di pasar itu harus ramah, harus menunggu giliran. Ini banyak nih orang yang belanja di satu warung itu. Dia langsung nyelang. Nah, jadi kan konteks sosial budayanya kita tanamkan pada anak tersebut. Jadi biasakan membuat soal yang memang mendekatkan supaya nanti anak, kan kadang-kadang kita gini, ngapain sih belajar bahasa Indonesia tentang subjek, predikat, objek. Nanti kan nggak ada tuh orang-orang nanyain, mana subjeknya, mana predikatnya. Ada yang tanya kayak gitu kan. Berapa kali ketemu sama anak murid saya yang sekarang sudah jadi ibu-ibu langsung kena. Ingat saya bilang ini, Bu Seni, saya ingat Bu Seni itu tentang subjek, jadi nggak enak kan? Padahal memang tuntutan kita di situ anak bisa menentukan apa yang dibicarakan sebenarnya. Jadi sebenarnya pembelajaran hanya diputar saja. Bagaimana anak menguasai kompetensi dan penerapannya dalam konteks kehidupan. Kemudian, nah nantinya di asesmen nasional AKM, siswa kelas 5 ini akan mengerjakan 30 butir soal untuk literasi dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir untuk mengukur literasi dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Kemudian AKM-nya yang dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Jadi soalnya sih sama, setiap siswa semuanya nih soalnya sama. Cuma kan kemampuan dia untuk menjawab soal itu bagaimana? Ya kemampuan dia. Jadi yang diukur adalah kemampuan dia untuk menjawab soal tersebut. Kemudian AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mapel. Jadi ada kurikulum lintas mapel di situ. Jadi ada bangunan candi sedang dibersihkan. Kalian kemarin saya ke Jogja, Candi Borobudur ditutup, seluruh Candi Borobudur ditutupi dengan bahan jaring-jaring. Itu kan anak yang mau bertanya, pasti akan bertanya itu gunanya apa sih jaring-jaring. Kalau kita lihat di jalan-jalan tol juga, kalau di bawahnya ada orang di flyover baru bangun ada jaring. Anak akan, oh berarti barang-barang yang nanti kira-kira membahayakan tidak akan menimpa orang yang di bawahnya. Nah ini keunikannya, jadi kita ada stimulus-stimulus soal, tapi bukan hanya bahasa Indonesia, bisa masuk di situ IPA, misalnya dosis obat. Ibu Ani mempunyai penyakit yang penyakit bawaan yaitu diabetes. Ibu Hani harus mau makan obat ini. Kalau misalnya gula darahnya sekian. Nah, apa yang tidak dilakukan oleh Ibu Ani yaitu ini. Nanti di situ ada pertanyaan benar atau salah. Ibu Ani harus mengkonsumsi gula kira-kira sekian.
Nah, diabetes itu kan hubungannya dengan gula. Jadi kita nggak secara implisit, secara eksplisit, tapi stimulus soalnya sudah mengacu pada kesehatan, sosial, dan sebagainya. Kemudian komponen AKM. Ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Ya, untuk konten di literasi membaca itu ada dua, teks informasi dan sastra atau fiksi. Sedangkan di numerasi ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitifnya, pengetahuannya menemukan, integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan di numerasi ada 3, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya sama, personal yang tadi contoh saya, sosial budaya, dan saintifik. Itu komponen dalam AKM. Kemudian di literasi fiksi, kenapa dibedakan fiksi dan literasi informasi? Nah, fiksi itu kan sifatnya hanya hiburan, menikmati cerita, melakukan perenungan. Saya punya pengalaman ketika saya mengajar di SMK. Saya mengajar di SMK swasta. Kemudian karena guru bahasa Indonesia cuma ada 3, saya disuruh mengajar. Katanya karena kalau Bu Seni yang ngajar, anak-anak mungkin lebih takut, apa karena saya ditakuti. Ternyata strategi saya langsung mengajar, anak-anak nggak akan mau. Ya, ada yang tidur lah, ada yang nguap lah, ada apa segala macam. 2 kali saya masuk, apa strateginya? Ternyata kalau saya mau ke fiksi dan ke informasi, saya cerita dulu. Mau dengar cerita nggak? Seru nggak Bu ceritanya? Ceritanya sih gini. Waktu saya main ke rumah, ke apartemen teman saya di lantai 14, ini ada cerita yang luar biasa dan tidak masuk akal. Satu hari, ketika saya diundang untuk datang ke rumah teman saya tahu bahwa itu bukan rumah tapi sebuah apartemen. Saya belum pernah naik apartemen. Hari itu saya mengunjungi teman saya. Jadi saya sudah mulai di situ, saya tanya. Saya ingin mengajarkannya tentang kalimat aktif dan pasif. Siapa yang kira-kira dalam cerita itu yang aktif? Ibu lah, kan ibu mengunjungi temannya. Nah, berarti saya ke sana. Nah, jadi literasi itu adalah bagaimana anak menikmati sebuah cerita. Jadi bukan dia ditawarkan hal-hal yang tidak masuk akal banget, dia disuruh menjawab yang tidak masuk akal. Tapi dia ditawari sebuah cerita, dinikmati, direnungkan, dihayati permasalahan kehidupan yang tawarkan pengarang. Kemudian literasi informasi. Informasi ini berdasarkan fakta, data, informasi, pengembangan wawasan, dan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Vaksin itu bisa disuntikan kapan saja. Kenapa kita harus menjaga diri setelah disuntik vaksin? Iyalah, penduduk Indonesia 250 juta jiwa. Kalau semuanya divaksin, kita perlu waktu berapa hari? Kalau 1 harinya, jadi yang namanya literasi bisa menjadi soal numerasi apabila soal tersebut ditanyakan bagaimana hitungan matematikanya. Jadi 250 juta jiwa penduduk Indonesia yang tidak boleh divaksin ada segini, ada 16 kriteria. Kalau 16 kriteria tidak bisa divaksin berarti dikurangi, kira-kira sekian. Nah, ini kan data dan fakta. Jadi karena belum banyak yang divaksin, mereka bisa menjadi orang tanpa gejala, bisa saja menularkan, berarti masker masih, malah sekarang bukan 3M lagi, tapi 5M. 1, pakai masker sudah pasti. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, ada tambahan, mengurangi mobilitas atau tidak berpergian. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima itu katanya kalau kita sudah semuanya sudah mengurangi mobilitas, sudah semuanya, apa tidak lebih baik kita tetap di rumah saja? Itu kira-kira itu. Ya, menikmati rumah sendiri itu kayaknya 5M-nya. Nah, ini yang perlu ditekankan. Jadi kehidupan sehari-hari anak. Sekarang lagi booming apa? Yang lagi booming adalah tentang virus dan vaksin. Kita buat pertanyaan tentang itu. Kan banyak infografis dari Google yang bisa kita adopsi untuk membuat soal-soal penilaian harian maupun penilaian tengah semester. Nah, jadi komponen AKM literasi membaca itu ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Nah, yang di tengah ini, yang proses kognitif inilah yang tadi bilang bahwa harus mempunyai filosofi bagaimana membaca sebuah soal. Jadi belajar dari filosofinya Visa dan Times.
Ya, jadi proses kognitif itu ada menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Nanti di guru pembelajar, di guru belajar AKM, teman-teman akan dihadapkan soal. Misalnya, guru Budi, ya guru Ibu Budi, seorang guru bahasa Indonesia. Dia meminta siswanya untuk membaca tentang cerita ini. Di dalam cerita itu ada kisah tentang Bu Budi meminta siswanya untuk merefleksi, untuk menilai apa kebenaran dalam karya sastra tersebut. Berarti kan di sini harus ada yang diajarkan oleh Bu Budi adalah proses kognitif yang mana menemukan informasi kah, interpretasi, atau mengevaluasi dan merefleksi. Kan ada kata kuncinya situ merefleksi dan menilai. Berarti kita sudah sampai di sini. Nah, ini yang namanya komponen AKM literasi dan membaca. Dan soal dalam AKM literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional. Kalau ujian nasional kan yang kita buat misalnya ada soal narasi cerita tentang seekor tupai gini-gini. Nanti pertanyaannya, siapakah tokoh yang ada di dalam cerita itu? Kan proses kognitifnya nalarnya nggak jalan, aras tingginya nggak jalan anak di situ. Jadi ada proses informasi yang tersirat maupun tersurat ada di dalam teks yang kita tampilkan atau infografis. Kemudian di numerasi. Tadi kan literasi sudah ya. Walaupun saya bukan orang numerasi, tapi kita harus belajar juga tentang numerasi. Karena numerasi ini dengan literasi itu saling berkaitan ketika digunakan dalam kehidupan atau ketika belajar sepanjang hayat. Jadi numerasi itu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Saya punya pengalaman waktu itu saya sharing dengan siswa-siswa dari SMK. Jadi di situ saya kasih sebuah infografis. Infografisnya ada sebuah toko. Toko itu menjual buku-buku. Ya, menjual buku-buku, kemudian ada tokonya ada 5. Toko A, B, C, D, E, F, G. Toko 1, 50, diskonnya 50 plus 20. Toko kedua, diskonnya 40 plus 30. Toko ketiga, diskonnya 30 plus 35. Toko keempat, diskonnya beli 1 gratis 1. Toko kelima, diskon 50% semua barang. Nah, anak kan kalau dia nggak paham, dia akan memilih bahwa 50% plus 20% itu sama dengan 40 plus 30%, sama-sama 70%. Tapi kan tidak begitu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman datang ke Matahari atau ke Ramayana, kan yang seperti itu, kita beli barang dulu, diskon 50%. 100.000 misalnya diskon berarti 50.000. Setelah didiskon 50.000, didiskon lagi 20%, berarti dari 50.000 itu didiskonnya 20%. Nah, itu anak banyak yang tidak tahu. Jadi ada berapa waktu itu ya, 380 siswa SMK yang benar menjawab, kan saya suruh chat di chat room. Saya suruh hitung ibu gurunya berapa orang yang menjawab benar. Dari 380 yang menjawab itu ada 220-an, itu yang menjawab benar itu hanya 50 orang. Nah, berarti kita kan perlu bahasa untuk membahasakan cerita, narasi, numerasi itu untuk dijawab oleh siswa dalam bentuk literasi. Seperti ketika saya menguji mereka untuk tes memahami sebuah isi bacaan. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, karena ini saya ambil di media sosial. Jadi kita jangan alergi dengan media sosial. Bu Christine aja tadi nggak usah jawab, sekarang udah lebih pintar dari saya. Misalnya saya tanya, kalau ada yang bisa jawab silahkan. Kita menekankannya pada tanda baca. Jadi kalau saya tulis mungkin ada tanda bacanya. Ada seorang supir, koma. Ya, di mobilnya pada hari itu sudah ada 2 penumpang. Ya, dengar ya ibu-ibu ya, pasti di mobilnya sudah ada 2 penumpang. Dia mengemudikan sampai sebuah terminal. Naiklah 2 orang penumpang. Pertanyaannya, siapa nama supirnya? Ya, ada yang bisa jawab? Silahkan. Kan kita sharing ya teman-teman. Ayo. Yuk, yang mau jawab.
Jadi kita membuat anak itu rileks dulu, lihat Bu, mana ada, Ibu kok nanyanya yang aneh-aneh gitu. Itulah, jadi kita jangan, saya suka sekali baca-baca postingan teman-teman di Facebook ya, terutama postingan Ibu Felicia itu luar biasa. Saya adopsi bahasanya yang bagus dan banyak yang bagus-bagus untuk kita belajar kepada siswa. Ada yang bisa jawab? Ada hadiahnya enggak? Ada deh, hadiahnya ada. Iya, silakan Bu Ratna. Nah, saya jawabannya kan tidak ada pertanyaannya, Bu. Sopirnya siapa? Oh iya Bu Ratna, terima kasih Bu Ratna. Ayo, ya teman yang lain, ayo. Saya Bu. Iya, silahkan. Tidak ada pernyataan yang menyatakan nama sopir tersebut. Iya. Sehingga tidak bisa Boleh. dijawab. Iya, Pak Amin ya? Pak Ruhyandi ya? Pak Amin, Ruhyandi. Bu. Oh, Pak Amin. Iya, silahkan. Yang lain? Resi, Iya, silahkan. nggak tahu supirnya, soalnya waktu naik angkot nggak kenalan sama supirnya. Oh iya, itu anak-anak banget ya. Iya, Bu Resi. Yang lain? Bapak Karunia? Ibu Sri Komang sehat ya Bu? Ibu malam-malam nelpon nih dengan semangatnya. Terima kasih Bu, sudah bergabung. Ya, Citra tuh. Bu siapa Bu Citra? Ya, silakan Bu Citra Aris. Iya, Bu Citra Seni. ini langganan pialanya udah berapa nih Bu? Ya Bu Citra, silahkan Bu Citra. Baik Bu Seni, terima kasih. Kalau ditanya saya, barangkali saya menjawabnya dengan yang ditanya siapa nama Pak Sopir, saya pakai secara umum saja, ya namanya tetap Pak Sopir. Pak Sopir gitu saja. Gitu saja Bu Seni. Ya, saya share dulu ya, mungkin ya kalau nggak dilihat bentuk soalnya memang masih meraba-raba ya teman-teman. Ini kira-kira siapa sih nama sopirnya? Nah itu saya membuat ini semua, maksudnya supaya anak-anak itu ingat bahwa ada kehidupan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu memang kita harus bernalar dulu. Tapi seperti tadi filosofinya katanya Bu Felis, bahwa kita melihat dari sisi apakah dalam pertanyaan itu ada yang perlu dicermati, dilihat dengan seksama. Kalau saya omongkan gini kan orang pasti nggak akan bisa baca. Tapi kalau anak melihat bentuk soalnya, dia harus pintar anak-anak, Bu. Dia bisa menjawab. Kalau di SMA 31 itu yang saya berikan kemarin, malah mereka sebelum saya selesai, dia sudah bisa menjawab soalnya dengan baik. Terus apapun yang diberikan, jadi kata gurunya, nah baca baik-baik ya, baca baik-baik. Memang pesan kita cuma itu aja. Nggak usah kita membebankan anak itu untuk bahwa harus dipelajari dengan bagus, dengan baik, dengan teliti dan sebagainya. Tapi apa yang dibaca itu adalah hal-hal yang harus dipikirkan secara aras tinggi. Ya, ini saya stop dulu. Saya share yang baru ya teman-teman, karena bentuknya seperti ini soalnya. Mungkin setelah dilihatin teman-teman paham. Ya, dan jadi ini, jadi jangan alergi terhadap media sosial. Ada seorang supir, kan tadi tanda koma ya, mobilnya memuat 7 orang penumpang. Hari itu di mobilnya sudah ada 2 orang penumpang. Sampai di halte, naiklah 2 orang penumpang. Siapa nama supir tersebut? Tadi udah banyak yang jawab, ini nggak relevan, nggak ini. Nah, yang kita berikan kepada anak adalah salah satu bentuk Anda baca, di sini ada koma. Jadi kalau ini saya ganti dengan Pak Tarigan, bisa nggak? Tarigan seorang supir, bisa nggak? Bisa ya? Nah, bisa, berarti Bu. Nama supirnya siapa? Tarigan. Tarigan. Berarti ini siapa nama sopir ya? Tarigan. Ya ini siapa? Siapa nama sopir ya? Tarigan. Ada namanya seorang, Bu, ada. Iya. Namanya ada ya. Ada seorang supir. Nah, gitu Ada. Bu. Pak Ada, namanya Pak Ada. Pak Ada. Namanya berarti ada. Pak Ada dong. Iya, ada seorang supir. Mobilnya memuat. Nah, ini saya dapat di mana contoh kayak gini, Bu? Saya dapat malah di media sosial. Saya dapatnya di media sosial ini. Oh, ini bagus nih buat ngajarkan literasi pada anak. Karena anak kadang-kadang kan hanya lihat tanpa menghitungkan
memperhitungkan bacaannya dengan seksama. Ya, jadi kompetensi numerasi itu ditandai dengan kemampuan seorang bernalar. Saya ngasih contoh soal sama anak-anak tentang anak kan senang sekali beli martabak. Anak saya suka sekali tuh martabak. Jadi kita beli martabak. Terus kita bilang, martabak itu, Bu, martabaknya mau yang tipis apa mau yang tebel? Loh, bukan ini martabak Bangka. Iya, Bu. Kekinian, milenial. Jadi martabaknya itu ada 2, Bu. Kulitnya tipis, kulitnya tebel, kata tukangnya. Oh, gitu. Dah. Terus toppingnya mau semua, Bu. Nah, kan di martabak itu ada tulisan ya, Bu, ya, bacaan. Ada toppingnya cuman kacang aja sama coklat gitu. Ada keju, ya kan gitu ya. Ada keju, kemudian ada lagi ada selai nanas. Itu saya kasih ke siswa SMA dan SMK. Jadi saya mau beli nih. Dengan adanya 2 varian, kulit tebal dan kulit tipis serta 4 topping, kira-kira toko itu jadi bisa kemungkinan nih, berarti kan data dan ketidakpastian dalam numerasi. Berapa martabak yang bisa dibuat oleh toko martabak tersebut. Nah, itu kan ada literasinya, ada numerasinya di martabak aja. Kalau ibu di rumah di lingkungannya ada yang nama es boba, kan ada ya es boba. Kita foto es boba itu dengan varian yang banyak, tuh kan di tokonya, di outletnya banyak. Nah, itu bisa jadi soal literasi, bisa jadi soal numerasi. Jadi yang sehari-hari aja. Jadi es boba itu ada bobanya besar rupanya, ada bobanya kecil, ada bobanya kayak mutiara. Ibu mau boba yang mana? Lah, kemungkinan dari 1 cup itu dihasilkan berapa es boba oleh penjual. Nah, itu kan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, jadi numerasi itu adalah dia mengambil keputusan, saya mau, kalau misalnya Ibu Ratna penderita darah tinggi, dia akan menghindari, berarti dia harus menghindari apa? Dia menghindari keju ya, Bu ya. Nah, berarti kan keju dia nggak akan pilih. Nah, berarti Bu Ratna bisa memilih toppingnya kacang, coklat, nanas. Kalau Bu Ratna penderita sakit emah, berarti dia menghindari nanas misalnya asam-asam. Nah, itu kan anak di kehidupan nyata ditampilkan seperti itu. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya. Nanti materinya saya share ya teman-teman. Makin banyak nge-share, jadi tetap di chat room nanti saya share. Kemudian komponen AKM numerasi. Sama komponennya dengan literasi. Ada konten. Tapi kontennya kalau di numerasi, di literasi itu kan cuma 2, fiksi dan informasi. Kalau di AKM numerasi itu ada 4. Ada bilangan, ada pengukuran, ada data dan ketidakpastian. Nah, berarti yang tadi saya contohkan itu adalah data dan ketidakpastian. Bu Ratna yang punya penyakit darah tinggi dengan Bu Citra yang punya penyakit emah, kemungkinan bisa pesennya apa aja. Nah, itu kan ketidakpastian. Ya. Yang tidak pasti lagi apa? Kalau kita datang ke toko, tokonya tutup, nggak pasti ya, Bu. Kadang-kadang suka kesel. Saya pengen makan seblak di warung seblak ini enak banget, udah jauh saya, Bu, berangkat ke sana dengan harapan, ternyata tidak buka. Nah, itu tidak pasti sama sekali malah. Nah, kemudian ada lagi pengukuran. Nah, pengukuran belajarnya dari mana? Anak-anak nanti belajarnya dari kehidupan sehari-hari. Contohnya anak saya, jarak antara mesin cuci dengan tempat colokan jauh, Bu. Jadi tempat colokan listrik itu yang di dekat mesin cuci itu sudah rusak, kena air masuk dari dinding ya. Jadi jauh. Colokannya harus bareng-bareng dengan colokan TV. Jadi anak saya ngambil kabel roll. Terus ternyata nggak cukup. Saya bilang, kamu ukur dulu lah jarak dari situ ke sini. Cari kabel roll yang kira-kira cukup. Oh iya ya. Nah itu. Jadi komponen AKM numerasi itu meminta siswa untuk berpikir, bernalar tulis. Jadi dia jangan dikit-dikit nanya. Kan profil pelajar Pancasilanya dia disuruh mandiri. Jangan dikit-dikit nanya, oh kira-kira jaraknya 10 meter. Saya harus nyari kabel yang kira-kira panjangnya lebih dari 10 meter. Dia kan harus mengukur dulu. Atau dia mau bungkus kado. Dia mau bungkus kado, kadonya itu ukurannya adalah 40 kali 40. Kira-kira bungkus kado yang dia beli 30 kali 30 cm, berarti dia butuh berapa? Nah, itu komponen AKM numerasi. Jadi soalnya jangan dibuat jelimet-jelimet yang banyak. Kalau nanti teman-teman sini ada yang ini ya, mau membuat soal numerasi. Saya kan ngajarnya biologi. Nggak ada tuh numerasinya. Ada, Bu. Ada, sayang. Ada. Ada biologi. Ketika Bu Ratna misalnya ngajar biologi mau bertanam.
Pot itu ada ukuran untuk mengasih pupuk. Nah, pakai nggak hitungannya? Oke. Itu kan. Nah, jadi lintas mapelnya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan dibilang, numerasi cuma punya orang matematika, fisika juga ada. Kalau fisika nggak dihitung secara matematika, berapa banyak jembatan yang ambruk. Beban masanya itu. Kan ada satu anak di daerah Malang dia memenangkan kontes robot. Kontes robot yang bisa mengangkat badan orang yang besarnya 100 kilo. Kilogram ya, bukan kilometer. 100 kilo. Terus dia udah hitungan masanya, apa yang dia gunakan. Nah, itu fisika. Jadi ketika konteksnya diukur secara matematika, maka kita sudah membuat anak mengenal tentang numerasi. Dia nggak diterima, dia pengen kuliah di ITS. Dia nggak diterima. Cuman gara-gara apa? Ketika dia menjawab soalnya untuk lolos ITS enggak, tapi sekarang semua dari pabrikan-pabrikan luar negeri, terutama dari Jepang dan dari Swedia itu ngambil robot dari dia. Nah, ini yang namanya bahwa kita pembelajaran kita nanti ke depannya dengan adanya asesmen nasional ini, AKM numerasi bisa mengimbaskan anak-anak kita untuk bernalar kritis. Jadi bukan hanya terpaku pada hitung-hitungan yang nggak jelas, nanti gunanya pun dalam kehidupan realitas sehari-hari nggak ada itu. Ya. Kemudian di dalam AKM numerasi siswa dituntut untuk bernalar, menggunakan konsep matematika dan memberikan solusinya. Seperti tadi, ukuran antara jarak stop kontak dengan mesin cuci kan masih kurang. Jadi dia menggunakan nalar dan konsep matematika, saya kurang berapa lagi gitu. Kemudian aplikatif, berarti yang ada di rumah itu 10 meter dia potong lagi. Itu kreatif banget, bukan aplikatif lagi, tapi kreatif, akhirnya malah nggak bisa dipakai karena nggak bisa nyambung kabel. Nah, itu jadi kehidupan sehari-hari yang digunakan seperti itu. Kemudian literasi dalam matematika disebut numerasi. Jadi semuanya itu literasi sains, ada literasi matematika, ada literasi yang lainnya, olahraga pun ada literasinya. Semuanya itu literasi karena semua harus dibaca, dipahami, direfleksikan. Ya. Kemudian, nah sekarang guru belajar. Teman-teman sudah ikut mudah-mudahan guru belajar. Saya itu ikut guru belajar pengen tahu. Kan semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita mengimbaskan pada orang lain. Jangan, saya ngapain. Tapi kalau memang persyaratannya kayak saya, umur udah lewat dari 52 lebih, udah mau 60 gitu. Nggak bisa lagi ngikut, nggak apa-apa, tinggal mengimbaskan. Saya mau ikut dalamnya sana, saya pengen tahu supaya saya bisa kasih tahu Bu Ratna. Jadi semakin tua jangan semakin saya nggak mau ikut apa-apa, itu malah kita terpuruk. Kita nggak bisa tahu perkembangan zaman. Ikut aja, masuk aja di situ. Selama kita masih punya NUPTK, masuk supaya kita tahu. Ya, pokoknya jangan malas buka-buka laptop. Apalagi kita kan banyak waktu luang, waktu senggang. Apa sih setelah masak seharian, tidur juga makan lama-lama jadi seleb, semakin lebar kan? Jadi seleb kita. Kalau di sekolah jadi seleb enak ditontonin. Tapi kalau sekali-hari, setiap hari kita nggak bisa nulis, kita bisanya bicara, kita bikin aja pembicaraan kita itu direkam. Mau salah mau enggak, yang penting kan orang nggak ada yang nilai. Malah Bu, banyak video-video yang salah itu malah jadi viral karena diketawain orang, ya kan? Wah lucu, udah gitu ada-ada aja. Nah, malah yang bagus orang jarang ngelirik. Maka bikin aja yang salah-salah. Jadi nanti kalau ada koreksian dari orang, kita belajar lagi. Jadi kalau nggak bisa nulis, bisanya berbicara, silahkan bicara. Ya, kalau misalnya bisanya gambar, silahkan gambar itu yang berbicara. Jadi program guru belajar ini di Kemdikbud sudah banyak melahirkan guru-guru yang hebat-hebat. Ada guru berbagi. Jadi saya mau berbagi di RPP, tapi jangan diadop ya. Karena nggak sama sekolah saya. Sekolah saya dengan sekolahnya Bu Iin kan beda. Kearifan lokalnya beda. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, saya minta RPP-nya terus diadopsi benar-benar, itu saya marah. Saya membuat buat diri saya sendiri, kalau teman-teman mau silahkan, tapi diadopsi kearifan lokalnya apa sih? Kalau di saya dekat anak pantai, berarti anak-anak saya itu bisa saya majukan untuk daerah pantai. Nah setelah ini, setelah saya memberikan ini, mudah-mudahan teman-teman membuka guru belajar, bisa ikut guru belajar di situ, apapun ada. Jadi teman-teman kan punya namanya SIM PKB, ya, guru pasti punya. Nah, di sini klik aja SIM PKB, ada selamat datang Kemdikbud, ini diklik. Ini kita adakan hari ini, maksudnya kalau teman-teman nanti pengimbasannya susah, itu tadi ya, kita sisinya
EEA, efektif, efisien, aman. Jadi kalau nggak aman untuk tatap muka, silakan teman-teman bekerja sama ya di LMGMP atau kerjasama dalam bentuk lain seperti sekarang ini. Setelah itu, teman-teman masuk. Ini nomornya, apa nomornya? Biasanya kan ada nomornya. Situ, passwordnya teman-teman yang tahu. Masuk atau kalau belum punya daftar. Tapi saya yakin punya semua karena semua guruku.id udah punya semua. Kemudian pilih, di sini kan banyak. Ada guru belajar, guru berbagi yang belum PPG ikut PPG, jangan nggak ditengok-tengok SIM PGP-nya, ya. Guru pembelajarnya ditengok. Kita masuk di guru belajar. Sama, saya juga belajar dengan teman-teman. Tadi bertanya sama Bu Resi bagaimana pengimbasannya. Klik di situ. Kemudian kita cari, ini kan banyak pelatihan masa pandemi. Ikutin aja supaya tambah pengetahuan kita. Jangan ikutin daring ditinggal, jangan gitu. Pendidikan keterampilan hidup. Sebentar lagi ada pendidikan inklusif. Bagaimana kita mengajarkan siswa-siswa yang inklusif. Nah, saya teman-teman karena sekarang sedang booming asesmen kompetensi minimum, klik yang ini. Ya, ikuti. Tadi kan sudah saya imbaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan asesmen, apa yang dimaksud dengan AKM. Jadi asesmen itu bukan menghakimi, tapi supaya anak paham. Kemudian ikuti pelatihannya secara daring, kan aman. Sambil masak, pakai handphone, dengerin apa yang dimaksud. Kalau kurang, lihat materinya, infografisnya, lihat narasinya, ada kuis. Jawab kuisnya. Kalau misalnya teman-teman belum paham juga, balik lagi ke materinya. Atau materi saya ini sudah membuat tentang semua AKM asesmen nasional ya. Silahkan dilihat. Oh, pahamnya di sini. Ada refleksinya, tulis refleksi apa yang sudah kita ikuti. Kemudian pengimbasannya. Nah, kan ada waktunya nanti. Udah jawab semua, udah selesai, pengimbasan kapan aja. Ada pengimbasan, kita harus membagi apa yang kita tahu. Jangan malu bahwa saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nanti dibantu. Misalnya saya membantu, nanti Bu Citra membantu, Pak Karunia membantu, kita sama-sama ada hadir di room ini, di Zoom ini, saling berbagi. Jadi teman-teman buat aja PPT-nya, kemudian diimbaskan apa yang teman-teman tahu tentang AKM. Ya, jadi itu namanya guru belajar. Jadi sama-sama belajar, jadi bukan buat diri sendiri. Kemudian, nah video kan. Nah, kan ini di Zoom ini bisa dibuat bentuk video. Kalau teman-teman misalnya nggak sempat ngerekam, salah satu aja yang merekam temannya bisa diminta. Ya, video kan pengimbasan yang dilakukan bersama guru lainnya. Pengimbasan dapat saling diskusi kayak sekarang ini ya, diskusi, curah pendapat. Tayangkan di channel YouTube. Nah, ini ada channel YouTube saya, nanti klik ya. Kalau bisa subscribe. Channel YouTube saya, setelah dari sini sih pada kabur semua, nggak apa-apa. Yang penting udah pernah nengok. Gitu. Ya, lihat di sini curah pendapat kita. Jadi kalau nggak kita kasih kan ibaratnya pemikiran kita nanti isi lagi. Mungkin Bu Citra, Bu Ratna, Bu Iin, kemudian Bu Resi, Bu Rahma punya Bu Budi punya hal yang lain daripada pengimbasan itu atau dari AKM dan asesmen. Nah, jadi kita siap jadi guru pembawa perubahan, kita saling belajar, apa yang belum diketahui, kita cari sama-sama di sini. Ya teman-teman, nah, terima kasih dari saya, itu saja kita sekarang berdiskusi. Itu Bu Christine, mungkin kita diskusi saja. AKM yang diberikan pada anak-anak itu bukan menghakimi. Pokoknya kamu harus bagus, malu ibu sebagai guru bahasa Indonesia. Enggak segitu. Tapi bagaimana anak paham. Kalau anak itu tidak paham, berarti strategi kita yang salah. Kita harus mengubah strateginya. Sudah saatnya guru yang berkaca. Jangan anak terus disuruh ngaca. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini berbagi, silahkan. Ya. Bu Ratna boleh ya, Bu? Boleh lah, Bu Ratna, silakan. Ya. Setelah saya banyak mendengar tentang AKM ini, Bu, kan katanya anak kelas 8 itu sebentar lagi akan mengikuti AKM. Tapi infonya dari Kemendikbud sepertinya itu AKM-nya akan ditunda. Nah, yang masih jadi polemik di sekolah saya, kan guru-guru bilang gini, Bu, nanti materinya AKM itu apa ya kira-kira ya? Kita nggak punya panduan ya. Tuh. Nah, terus kan ada instansi yang menawarkan, Bu, buku kegiatan AKM, apa buku pegangan AKM gitu, Bu. Padahal tadi kan Ibu bilang AKM itu nggak perlu harus ada
kayak kita mau menghadapi ujian harus ada pelajaran tambahannya, lesnya lah. Orang sekarang aja kita nggak belajarnya PJJ kan, belajarnya cuma pemotongan-pemotongan begitu saja. Nah, yang saya tanyakan itu, perlukah kita persiapkan anak-anak itu untuk punya pegangan buku AKM gitu loh, Bu? Kalau kemarin waktu kita mau UNBK kan, kita anak-anak kita kasih buku pegangan tuh buat pelaksanaan UNBK. Nah, sekarang buat AKM ini apa perlu juga kita belikan bukunya? Karena sudah beredar banyak tawaran-tawaran, Bu, ke sekolah-sekolah itu untuk buku pegangan AKM anak-anak. Terima kasih, itu aja yang bisa saya tanyakan, Bu. Itu kan buat pegangan. Kalau nggak pegang buku itu, anak-anak jatuh nggak, Bu? Itu dia yang harus kita pikirin. Itu ya. Kira-kira Kalau pertama, anak-anak kalau jatuh miskin gara-gara beli buku nggak usah dibeli, Bu. Kalau gara-gara buku dia jatuh nggak tahu nggak usah dibeli. Tapi kalau dibeli buku itu tambah nggak tahu ya jangan dibeli. Jadi gini ya teman-teman. Sebenarnya anak-anak itu yang penting gurunya. Strategi gurunya yaitu tadi saya bilang membiasakan untuk membuat soal-soal yang kita sudah meliputi 5 tadi ya, 5 multi untuk membuat soal-soal. Kalau itu dari sekarang, kan sebulan sekali kita membuat soal seperti itu. Misalnya Ibu membuat soal 25 aja, 5 untuk yang beda-beda. Itu sudah dibiasakan. Kemudian membiasakan kompetensi yang ada, kalau saya ini kompetensi dasar yang ada, misalnya saya ngajar bahasa Indonesia. Kompetensi yang ada adalah teks cerita inspiratif. Nah, di situ saya mencari cerita-cerita tentang COVID aja, Bu. Di mana penyintas COVID itu survive tentang hidupnya. Kemudian kita buat sebuah cerita di situ, kalau dia misalnya jadi penyintas COVID, apa yang harus dia lakukan. Nah, itu saja sebenarnya sih. Kalau buku, itu kan hanya kayak kita baca buku lah, Bu. Buku itu kalau nggak dibeli, memang nggak boleh, harus dibeli. Jadi jangan difotokopi, Bu. Kasihan penulisnya. Itu karena saya penulis sama buku sini. Kalau penulisnya berjibaku untuk menulis sebuah buku supaya dibaca orang, kalau nggak dibeli kasihan. Jadi boleh dibeli, Bu. Boleh anak dibeli supaya melihat, dan guru-guru juga beli saja buku itu untuk apa? Untuk kita sebagai acuan, bukan acuan juga, Bu, referensi aja. Kalau acuan Ibu berarti mengacu pada situ ya. Sedangkan AKM sendiri pada dasarnya, pada prinsipnya itu bukan mengacu kepada lain-lain selain kompetensi dan bagaimana anak belajar sepanjang hayat. Jadi yang ada di lingkungan sehari-hari aja. Misalnya sekarang yang booming, Bu Ratna di rumahnya nanam pohon. Bu Christine tuh pohonnya bagus-bagus, yang modelnya kuping-kuping gajah itu, Bu. Saya nggak hobi nanam. Kuping gajah warna-warni. Itu saja, Bu. Kalau misalnya dia mau beli kuping gajah ini, bagaimana cara merawatnya, kemudian takaran apa yang Ibu lakukan, kasih air teh basi atau sebagainya. Nah, itu aja, itu juga sudah. Tapi kalau mau buat beli buku, ada anak yang tanya, Bu, kita perlu beli buku nggak? Silahkan, karena itu referensi, jangan dijadikan acuan. Ya, karena acuan yang sebaik-baiknya adalah strategi guru dan bagaimana guru itu membelajarkan pelajaran sepanjang hayat pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman, kita sharing, ada yang punya pengalaman untuk berbagi tentang AKM, silahkan, atau bagaimana teman-teman membuat soalnya. Jadi soal ini bisa juga teman-teman dengan teman lain ya, misalnya Bu Betri mau bekerja sama dengan Pak Mulyanto yang guru olahraga untuk membuat soal literasi dan sesuaikan dengan kompetensi dasar. Jadi kita jangan lari dari kompetensi dasar kita ya, Bu. Walaupun di AKM itu ada kompetensinya, Bu. Jadi di AKM itu ada kompetensi, ada subkompetensi. Itu diperuntukkan untuk para penulis soal AKM. Tapi kalau kita, karena kita masih pada kompetensi dasar, pada saat kita membuat soal, kan kita menggunakan kompetensi dasar dalam kurikulum silabus darurat. Atau kalau yang nggak darurat, ya silahkan. Jadi kita mix match saja. Jadi kalau misalnya kompetensi dasar kita memang bisa kita gunakan untuk mata pelajaran lain, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman. Ya, itu kemarin saya bekerja sama dengan guru IPA. Kebetulan yang saya ajar adalah teks eksperimen. Jadi saya bekerja sama dengan guru IPA. Saya membuat satu studi kasus. Kemudian guru IPA diminta anak untuk membuat sebuah percobaan. Nah, dari percobaan itu baru kita buat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada bagaimana anak bisa bernalar. Waktu itu kan sedang ramenya di daerah saya itu tentang bakso dan tahu yang berformalir dan
tahu yang menggunakan borak. Jadi saya membuat sebuah analoginya tentang apa sih keuntungannya kalau kita memakan bakso dan memakan tahu yang memang mengandung zat kimia berbahaya bagi tubuh kita. Itu saya ngambil referensinya dari berbagai sumber. Kemudian saya minta guru IPA untuk bersama-sama anak membuat sebuah percobaan bagaimana mendeteksi kandungan borak dan formalin dalam makanan tersebut. Jajanan-jajanan yang dia makan kan di sekolah suka ada bakso-bakso pentol apa segala macam. Nah, dari situ anak nanti akan bernalar. Kita nggak ngasih tahu, oh ini jangan dimakan, ini berformalin, ini jangan dimakan. Dia akan tahu sendiri dengan percobaan sederhana yang dia lakukan. Itu mungkin lebih bermakna ya, karena kalau buku silakan aja Bu, buat referensi silakan. Terima kasih. Mendengar penjelasan tadi, ini satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti pemahaman saya juga salah. Sejauh pemahaman saya tentang AKM ini, soal-soalnya itu kan menuntut sebuah pemahaman peserta didik tentang makna dari yang dibaca kan gitu ya. Nah itu jelas menuntut sebuah penalaran dari siswa, kemampuan menalar yang tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika kita menghadapi di dunia nyata, di peserta didik yang memang untuk fase A misalnya ya, salah 1, 2, ataupun fase apapun lah, anak-anak selama ini yang kita hadapi justru mereka tingkat penalarannya rendah ya. Pertama mungkin karena belum terbiasa belajar menalar. Yang kedua memang ada anak yang memang tipenya penalarannya rendah. Nah, ketika menghadapi siswa atau peserta didik yang seperti ini, strateginya gimana nih? Terus yang kedua terkait dengan adanya fase itu, pembeda yang signifikan tiap fase dari soal-soal AKM ini, misalnya dari fase A ke B, itu apa sih sebenarnya? Terima kasih. Ketika kita membuat AKM kan Pak Pujimin nggak membuat soal AKM, ya. Jadi panduan-panduan untuk level. Jadi level 1 itu ada kelas 1 dan kelas 2, level 2 itu ada kelas 3 dan kelas 4, level 3 itu ada di kelas 5, kelas 6, kemudian level selanjutnya dan selanjutnya. Nah, itu adalah panduan untuk penyusun soal AKM, asesmen nasional. Ya, sedangkan kita, guru yang ada di sini, kita tidak berbicara pada level-level itu. Tapi ketika kita membuat sebuah soal, maka asesmen atau AKM yang kita gunakan adalah panduan kita adalah konten, konteks ya. Jadi konten, konteksnya ya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi yang panduan kita adalah itu. Jadi Pak Pujimin bukan pada fase-fasenya, karena fase itu adalah capaian pembelajaran yang nantinya akan dikenalkan, tapi belum. Yang dikenalkan sekarang adalah asesmen nasional. Di asesmen nasional yang dikenal adalah level. Di dalam literasi itu hanya 2 level ya Pak Pujimin. Ada literasi informasi dan ada literasi fiksi. Sedangkan di dalam literasi numerasi cuma ada 1 level, yaitu numerasi aja. Ya, jadi numerasi saja. Jadi kita nggak mengenal yang namanya fase-fase, tapi level. Ya, level numerasi dan level literasi. Itu. Jadi yang nomor satu. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan kedua. Itu pertanyaan kedua yang dijawab. Pertanyaan ke-1 belum dijawab. Strategi untuk menghadapi siswa yang beraneka. Soal literasi ini menuntut penalaran ya, penalaran yang tinggi ya. Nah, faktanya di lapangan kan memang banyak siswa yang penalarannya belum berkembang gitu. Ini menghadapi hal seperti ini ya siswa-siswa yang beragam lah gitu ya. Sementara alat tesnya kan cuma 1. Ya. Mana? Ya. Jadi strategi kita kan kalau literasi ada 2 ya Pak, literasi fiksi dan literasi informasi. Jadi strateginya dari sekarang, ayo kita bergerak. Dari sekarang teman-teman jangan membuat soal untuk malas untuk mencari narasinya, mencari infografisnya, mencari gambar.
Jadi kan banyak gambar-gambar bertebaran itu bisa menjadi soal. Jadi gambar tentang pengumuman, gambar tentang apa. Jadi misalnya satu contoh saya kemarin ngambil tentang, kan sekarang yang sedang booming adalah, jadi kalau anak dibiasakan setiap ngajar kita stimuluskan dengan rangsangan sebuah stimulus apa saja, cerita atau apa, ya. Saya cuma cerita begini sama anak-anak. Apa kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian sekarang? Mudah-mudahan sehat walaupun kita tidak berjumpa. Inspirasi saya hari ini adalah semangkok bubur. Saya suka sekali bubur. Dari satu genggam beras, dia bisa membuat beberapa orang kenyang. Nah, saya suruh anak-anak untuk memaknai apa inspirasi saya itu. Jadi kalau setiap hari kita membuka pikiran anak, membuka gerbang anak untuk berpikir secara logika, secara nalar, maka mungkin ya nanti kesananya kan sedikit-sedikit, Pak. Kan nggak ujuk-ujuk. Nah, kemudian ketika kita membuat soal, itu dia soal-soal yang kita buat adalah soal-soal yang menuntut anak mau baca. Tapi kalau dia setiap hari dikasih sebuah stimulus untuk berpikir, saya yakin strategi Pak Puji untuk anak bisa menyelesaikan soal literasi dan soal numerasi mungkin akan bisa berkembang. Kalau Pak Puji misalnya nggak pandai menulis dalam WA, ya biasanya kan kita hubungannya dalam WA grup. Teman saya dia bilang, saya susah Bu kalau untuk nulis, gimana ya? Ini aja voice note. Anak-anak, hari ini Ibu punya sebuah cerita. Ceritanya tentang tahu. Tahu yang Ibu beli, nah itu bisa seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu dirangsang untuk terus-menerus menerima sebuah stimulus yang memang kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu sih baru strategi ini ya. Kemarin waktu ujian penilaian semester, karena saya strateginya mengajar seperti itu, alhamdulillah anak-anak setiap dikasih soal tentang narasi, tentang infografis, dia bisa langsung nyambung. Oh, Ibu nih ngomongnya mau ini nih, Ibu mau ngomong ini. Nah, itu mungkin strategi saya. Mungkin dari sini kan kita sekarang berbagi. Mungkin teman-teman di sini punya strategi lain untuk literasi kita, anak-anak mengerti tentang literasi itu dan berpikirnya bisa bernalar kritis. Yang sudah pernah melakukan strategi, bisa kita di sini sharing. Itu strategi saya, Pak Puji ya. Boleh adopsi, boleh. Ya, jadi sekarang kita yang bergerak gitu. Iya Bu, saya sih nyorotinya justru ke anak ini loh Bu. Anak-anak yang kemampuan calistungnya, kemampuan baca atau ya calistungnya itu memang belum mampu. Ketika dia belum melewati calistung yang dasar ini, belum ngerti gimana bisa menangkap isi dari yang dibaca itu. Nah, kalau anak kelas rendah ya, kelas rendah ya Pak Puji ya. Iya, bukan hanya kelas rendah aja. Faktanya ada yang beberapa memang kelas tinggi yang memang kemampuan itu rendah juga ada karena memang faktor intelijensinya lamban kan gitu ya. Nah, saya jadi ini kalau begini, apakah anak-anak yang seperti ini akan ditinggal nih kalau oleh model AKM ini kan gitu. Mau nggak mau kan dia levelnya di situ-situ aja. Iya. Jadi gini Pak Puji ya, kan sebelumnya Pak Puji membuat asesmen kognitif dan non-kognitif dulu. Untuk Pak Puji bikin itu dulu. Jadi asesmen kognitif dan non-kognitif. Berapa anak yang bisa menjawab soal-soal yang Pak Puji akan berikan nanti pada pembelajaran. Jadi bikin 5 soal yang di kelas rendah, lebih rendah lagi, kemudian yang sedang, dan yang akan diikuti. Nanti di situ lihat. Pemetaan ya Bu ya. Jadi di asesmen dulu. Kalau Pak Puji nggak bisa belum mengasesmen, nanti memang anak itu akan ketinggalan. Jadi lebih banyak anak mana yang bisa mengikuti. Kalau anak yang tidak bisa mengikuti lebih banyak, berarti Pak Puji harus turun aja dulu, turun pembelajaran dulu sampai nanti lakukan lagi asesmen lagi. Itu sih kemarin asesmen saya itu banyak anak-anak saya justru saya di non-kognitifnya. Jadi banyak anak yang tidak bisa mengoperasikan namanya Google Classroom. Akhirnya sebelum memulai pembelajaran saya mengajarkan bagaimana dia mengoperasikan Google Classroom-nya. Gitu. Ya sih seperti itu Pak Puji yang saya lakukan. Mungkin teman-teman lain punya pengalaman pribadi mengajarkan anak salistung yang rendah untuk memahami sebuah isi teks. Ya, silakan teman-teman. Ya, teman-teman, alhamdulillah sekali nih Bu Christine sudah bisa berbagi pengimbasan dari AKM guru belajar. Mudah-mudahan teman-teman bisa
mengimbaskan apa yang sudah kita ketahui pada hari ini, sama-sama kita belajar. Jadi sering-sering membuka laman SIM PKB-nya, di situ banyak pembelajaran, pelatihan-pelatihan, mau berbagi juga silahkan. Nanti teman-teman bisa untuk belajar, kalau misalnya kurang mengerti atau apa, kita saling bertanya. Ya, itu teman-teman mungkin dari saya, apa yang saya berikan mungkin kurang sempurna tentang AKM maupun asesmen. Kita mungkin akan bertemu, nanti kita akan membuat bagaimana sih menulis, kita akan belajar menulis soal AKM. Ya, kita akan menulis soal AKM baik literasi maupun numerasi. Nanti kita akan sama-sama belajar menulis, tapi kita menuntut nanti teman-teman bisa menulis minimal satu aja dari satu stimulus, satu infografis, teman-teman bisa membuat 3 ragam aja. Pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks atau isian. Jadi dari satu stimulus bisa jadi numerasi, bisa jadi literasi. Itu yang sudah dipraktekkan, sudah saya praktekkan. Mudah-mudahan itu nanti kita akan kembangkan lagi. Mudah-mudahan hari ini pengimbasan AKM ini bisa bermanfaat buat semua. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, demikian tadi pengimbasan yang saya lakukan dalam kelas daring dengan prinsip efektif, efisien, dan aman. Semoga pengimbasan saya ini dapat memberikan pencerahan, juga dapat membuat kita lebih tahu mengenai asesmen nasional. Dalam hal ini adalah asesmen kompetensi minimum. Saya akhiri, semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan guru di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.